Raka mengusap kedua lengannya yang terasa dingin. Sudah 5 menit dia berdiri di depan kamar. Dia ragu untuk mengetuk dan masuk ke dalam sana karena takut kalau akan mengganggu istrinya. Raka ingat kalau istrinya itu sedang butuh waktu untuk sendiri. Tapi badannya sudah terasa dingin. Sebenarnya dia bisa saja mandi di kamar mandi luar, tapi handuk dan bajunya semua ada di kamar. Raka mengurungkan niatnya, dia justru berbalik dan memilih duduk di kursi depan kamarnya. Mungkin lebih baik dia memberi waktu sedikit lagi untuk istrinya. Raka masih sanggup kalau hanya menahan rasa dingin dan bau amis pada tubuhnya. Perutnya yang sudah terasa lapar juga belum begitu melilit. Cek, saatnya menerima karmamu sendiri Raka. Raka merasa miris pada dirinya sendiri. Sesyah dingin, Raka menggosok kedua telapak tangannya. Ceklek, pergantian Raka teralihkan pada pintu kamarnya yang terbuka. Sayang, Raka berdiri untuk menghampiri Ajeng. Tatapan aneh langsung ia dapat dari Ajeng. Istrinya itu bahkan mengamatinya dari atas hingga bawah berulang kali. Kamu kenapa mas? Kecebur di kolam. Ajeng bahkan menutup hidungnya sendiri. Tapi kini fokus Ajeng tertuju pada ujung bibir Raka yang lebam dan terlihat mengeluarkan bercak darah. Iya sayang, mas nggak sengaja kepleset tadi. Raka menggaruk tengkuknya karena merasa malu. Tapi lebih tepatnya pura-pura terlihat bodoh karena tak ingin memberitahu Ajeng kejadian yang sebenarnya. Ya udah mandi sama, ngapain masih di sini? Oh, iya sayang. Mas sampai lupa, mas masuk dulu ya. Ajeng mengikuti Raka ke dalam kamar. Entah mengapa rasa kasihannya pada suaminya itu tiba-tiba muncul. Melihat Raka menggigil dengan bau amis juga Raka yang tadi malah duduk di depan kamarnya, pasti pria itu tak ingin mengganggu Ajeng yang sedang ingin sendiri. Selepas menyiapkan baju untuk Raka, Ajeng menuju ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk suaminya. Buat siapa mbak? Tiba-tiba Aditya muncul di belakang Ajeng. Pria itu terlihat habis mandi karena rambutnya yang basah masih digosok dengan handuk kecil. Buat Mas Raka, dia ngadu sama mbak kalau kami habis berantem. Berantem, manik mata Ajeng melebar, berarti Raka telah membohonginya. Aku udah nggak tahan lagi pingin tonjok dia mbak. Aku udah lama menahannya, tapi baru kali ini kesampaian. Maaf ya mbak aku melukai suamimu. Iya Dit nggak apa-apa. Jadi luka di bibirnya itu bukan karena jatuh tapi karena ditonjok Adit. Kok kelihatannya bingung gitu? Apa Mas Raka nggak bilang sama mbak? Iya, dia tadi cuma bilang kalau kepleset terus jatuh ke kolam. Cek, alasannya boleh juga. Ya udah mbak ke kamar dulu ya. Iya mbak, sekali lagi maaf ya mbak. Nggak apa-apa, Ajeng menepuk bahu Aditya sebelum pergi. Dia tak bisa menyalahkan Aditya begitu saja karena Ajeng paham kalau apa yang Aditya lakukan itu untuk membela kakaknya. Meski ada rasa senang juga karena Aditya akhirnya memberikan pelajaran untuk Raka tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Ajeng merasa kasihan pada suaminya itu. Ketika Ajeng masuk ke dalam kamar, dia sudah disambut senyum sumringah dari Raka. Makasih ya sayang, kamu udah siapin baju buat mas. Ini minum dulu tehnya, Ajeng mengulurkan tehnya pada Raka. Meski sikap Ajeng masih sangat acuh kepadanya, tapi Raka tetap merasa bahagia. Rasanya senang bisa mendapatkan perhatian lagi dari istrinya. Makasih banyak ya sayang, Raka mendekati Ajeng yang duduk di sofa. Iya, udah deh makasihnya. Ajeng memalingkan wajahnya karena terus melihat deretan gigi rapi dari suaminya itu. Bisa-bisa Ajeng dibuat goyah hanya dengan senyum dari suaminya itu. Sini deketan, pinta Ajeng, deketan, Raka tak paham. Cek, sini diobati dulu lukanya. Ajeng menarik lengan baju Raka agar pria itu lebih dekat ke arahnya. Oh, bilang yang bener dong sayang. Mas kan gak paham kalau kamu mintanya galak-galak gitu. Raka langsung mendekatkan pipinya pada Ajeng. Ajeng tak menyahut, dia hanya diam dan menyiapkan kapas untuk membersihkan luka di bibir Raka. Raka meringis karena Ajeng menekan lukanya dengan sedikit keras. Pelan-pelan dong sayang, cek, gini aja sakit. Tadi pas berantem kenapa nggak nangis aja sekalian? Kak kamu tahu, Adit yang bilang. Dia juga minta maaf karena udah pukul kamu. Raka tak mengira jika adik iparnya itu benar-benar gentleman. Pria yang lebih muda darinya itu justru tahu bagaimana harus bersikap sebagai seorang pria. Dia begitu mencintai istrinya yang sebelumnya juga menikah karena paksaan. Tapi melihat bagaimana Aditya memperjuangkan Anga, Raka merasa malu. Aditya benar-benar berdamai dengan keadaan dan menerima Anga dengan sepenuh hati. Aditya juga membela Anga mati-matian di depan keluarga yang menentang pernikahan mereka. Aditya juga dengan gagah membela kakaknya yang telah ia sakiti.
Dia juga dengan berani mengakui perbuatannya di depan kakaknya. Raka sungguh merasa malu. Ternyata usia tak menjamin pola pikir seseorang benar-benar dewasa dan matang. Nggak apa-apa kok sayang, Aditya melakukan hal yang benar. Mas emang pantas menerimanya. Iya, kamu emang pantas. Tadi aku juga bilang sama Aditya harusnya dia pukul juga kepala kamu biar amnesia sekalian. Astagfirullah sayang, sadis banget kamu. Yo Ben, sinis Ajeng. Emangnya kamu mau kalau Mas amnesia? Raka menatap wajah Ajeng yang masih begitu dekat dengannya karena istrinya itu masih mengobati lukanya. Ya nggak apa-apa, malah gampang buat cerai dari Kak. Ajeng melebar dengan sempurna karena tindakan suaminya itu. Dia yang langsung mendapatkan kesadarannya langsung berusaha mendorong Raka menjauh. Tapi tangan Raka langsung sigap menangkap tangan Ajeng. Tengkuk Ajeng juga ditahan dengan tangan Raka yang satunya lagi. Ajeng tak bisa berkutik lagi saat ini. Pokoknya Ajeng tak mau memberikan hak yang seharusnya Raka dapatkan itu. Karena merasa Ajeng tetap menolak sentuhannya, akhirnya Raka menyerah. Raka menatap Ajeng dengan begitu dalam. Apa yang kamu lakukan Mas? Kamu nggak ingat kalau kita mau Nggak ada yang salah sama apa yang Mas lakukan ini sayang. Kamu masih halal buat Mas. Bahkan kalau Mas mau, Mas bisa melakukan yang lebih dari ini. Tapi Mas nggak mau kalau kamu semakin benci sama Mas. Tapi Mas bisa nekat kalau kamu masih sebut-sebut kata laknat itu. Gila kamu. Iya, Mas juga cinta sama kamu, balas Raka dengan santai sambil meraih tehnya lagi. Stres. Nggak nyambung. Raka hanya tertawa renyah menanggap umpatan dari bibir istrinya itu. Mata Ajeng mulai terbuka saat subuh tiba. Dia langsung menoleh ke samping di mana Raka masih terlelap dengan dengkuran halusnya. Tangan pria itu juga masih ada di pinggangnya seperti beberapa malam ini. Meski Ajeng menolak dan menghindar, Raka selalu saja punya cara untuk membuat Ajeng berakhir tidur di pelukan Raka. Ajeng terdiam menatap wajah tampan yang semakin berkarisma itu. Semakin bertambahnya usia Raka, pria itu justru terlihat semakin memikat. Pantas saja Ratna sampai tak bisa lepas dari Raka walau Raka sudah menikahi wanita lain. Tangan Ajeng terulur ingin menyentuh hidung mancung Raka. Tapi gerakan tangannya terhenti, dia mengurungkan niatnya itu. Ajeng menahan dirinya, membatasi dirinya agar tidak lagi kalah dengan perasaan cintanya. Dulu, hal kecil seperti ini yang selalu Ajeng dambakan. Terbangun di pagi hari dengan melihat wajah suaminya yang masih terlelap di sampingnya atau disambut dengan senyuman hangat dari suaminya. Tapi dulu, setiap Ajeng membuka matanya, ranjang di sampingnya masih kosong. Masih terasa dingin karena tak ditiduri semalaman. Ajeng baru akan melihat Raka kembali selepas subuh. Atau, Ajeng hanya akan melihat Raka yang tidur membelakanginya. Bahkan yang lebih parah, Ajeng hanya bisa menelan kekecewaan saat Raka memilih tidur di sofa daripada si sampingnya. Namun, Raka yang sekarang, dia tak lagi pergi tengah malam. Raka selalu merengkuh Ajeng dalam dekapannya saat tidur. Dan semua itu Raka lakukan setelah keputusan Ajeng sudah bulat. Kenapa Raka justru memperberat langkahnya? Kenapa Raka justru berubah seperti itu di saat Ajeng yakin dengan keputusannya? Entah apa yang dilakukan Raka saat ini hanyalah kebohongan dan bersifat sementara atau tidak, tentu hati Ajeng mulai terusik lagi. Tak terasa air mata Ajeng mengalir dari sudut matanya bertepatan dengan mata Raka yang terbuka. Ajeng tak buru-buru menghapus air matanya. Lagi pula itu juga percuma karena Raka sudah lebih dulu melihatnya. Mata mereka berdua justru saling mengunci. Entah apa yang mereka syairkan melalui sorot mata keduanya. Tapi, Raka yang lebih dulu mengangkat tangannya. Mengusap anak sungai yang terbentuk dari air mata istrinya itu dengan jarinya. Mas nggak tahu apa yang buat kamu nangis subuh-subuh begini. Tapi Mas yakin itu semua karena kesalahan yang pernah Mas buat sama kamu. Maaf sayang, maaf sudah terlalu dalam menyakitimu. Ajeng masih terdiam mendengar ucapan maaf dari Raka. Mas mencintaimu. Ajeng tetap tak bergeming. Dia masih diam dengan pikirannya sendiri. Tatapannya pun kosong dengan matanya yang masih terlihat merah. Mas ambil wudhu dulu ya, abis ini kita jamaah. Raka tak ingin memperburuk suasana hati istrinya. Jadi dia memilih untuk tidak terlalu dalam menyinggung tentang masalah mereka. Tapi satu hal yang Raka tekankan seperti ucapannya kemarin. Dia akan mengucapkan kata cinta itu setiap saat agar Ajeng lupa kalau Ajeng membenci dirinya. Hari ini adalah hari kepulangan Aditya dan Anga ke Jakarta. Sejak kemarin Rahayu dan juga Wulan sudah menyiapkan semuanya untuk oleh-oleh anak kesayangan mereka itu. Aditya dan Anga akan naik pesawat, sementara semua oleh-oleh yang disiapkan oleh Rahayu akan dibawa dengan mobil oleh Karyo dan Bejo.
Mereka berdua yang diutus oleh Rahayu untuk mengantar mobilnya Aditya ke Jakarta. Kalian sehat-sehat di sana ya. Jaga diri baik-baik, jangan terlalu capek biar kamu dan kandunganmu sehat Yondok. Rahayu memeluk Anga dengan erat. Nggih Bu, Ibu doakan kami ya Bu. Anga yakin dia ibu pasti didengar Allah. Entah sudah berapa kali mertua yang 1 minggu membencinya itu memeluk Anga. Itu sudah pasti tunduk. Ibu di sini pasti mendoakan yang terbaik buat kalian. Ya sudah kalau gitu, kami pamit ya Bu. Kini giliran Aditya yang memeluk ibunya. Iyole, hati-hati, jaga baik-baik mantu dan cucu ibu. Rahayu tak kuasa menahan tangisannya. Dia harus kembali berpisah dengan anaknya setelah 1 minggu mereka kembali bersama. Nggih Bu, Aditya pasti menjaga mereka dengan baik. Ibu nggak usah sedih, nanti Adit dan Anga pasti kesini lagi. Aditya pun sama. Dia menitikkan air matanya di pelukan ibunya. Biar ibu saja yang ke sana. Kasihan istrimu yang sedang mengandung kalau diajak pergi jauh. Nggih Bu, Adit dan Anga pasti menunggu kedatangan ibu ke Jakarta. Bulik, Pak Lik Anga pamit ya. Iya Nduk, Pak Lik hanya bisa berdoa memberikan doa untuk kalian dari sini. Terima kasih banyak Pak Lik, hati-hati Nduk, Bulik pasti kangen banget sama kamu. Anga juga Bulik, makasih banyak karena udah sayang sama Anga. Anga memeluk Wulan sekilas. Sama-sama, kamu juga putriku, jadi sudah sewajarnya kalau Bulik sayang sama kamu. Anga hanya bisa menangis haru karena mendapatkan begitu banyak kasih sayang di sana. Mbak, Anga beralih kepada kedua kakak iparnya. Dek, mereka berita saling berpelukan. Meski mereka baru 1 minggu saling mengenal, tapi mereka begitu menyayangi Anga sebagai adik ipar mereka. Sudah, lepaskan istriku Mbak. Kami bisa ketinggalan pesawat kalau kalian terus memeluknya kayak gitu. Cek, kamu kok merusak momen haru Tudit. Sekar mendelik menatap adik bungsunya. Wes, benar kata adikmu Sekar. Sudah waktunya mereka berangkat, Rahayu menegur putrinya. Ayo sayang, Aditya mengulurkan tangannya pada Anga. Iya Mas, kami berangkat dulu, pamit Aditya yang diangkara semua orang. Tapi sebelum Aditya beranjak pergi, dia sempat menoleh ke arah Raka. Tepati janjimu Mas, bisiknya tanpa didengar orang lain kecuali Ajeng. Kamu bisa pegang janjiku Dit. Akhirnya Aditya akan kembali menjalani hidupnya hanya dengan Anga dan calon anak mereka di Jakarta.